Kira-kira peringkat gue di sekolah berapa ya? Semoga aja tinggi. Iya dong nak, kamu harus masuk 3 besar supaya kamu bisa dapat hadiah buat kelulusan nanti. Ih, tapi kenapa nggak muncul-muncul mah? Jangan-jangan aku nggak punya peringkat ya? Mustahil nak, kalau kamu nggak punya peringkat itu namanya kamu nggak sekolah. Tapi nomor peringkatnya beneran nggak muncul mah, aku harus gimana dong? Mungkin kamu harus pancing dengan cara giat belajar. Giat belajar? Ya udah sih, itu kan bukan cara yang susah, jadi aku bakal lakuin mah. Iyalah, kamu kan udah giat juga belajarnya tiap hari, jadi mama yakin peringkat kamu tuh tinggi. Aku bakal belajar tanpa henti dan gak bakal ngecewain mama. Tasya, lo peringkat berapa tuh? Gue takut banget, soalnya gue dapet peringkat 10 nih. Hah? Masuk 10 besar itu bukannya udah bagus ya, Sya? Nyokap gue itu berekspektasi gue dapet peringkat 1, jadi sesampainya di rumah pasti gue dipukulin. Ya ampun, serem banget, lapor polisi gih. Nggak tega lah gue, masa gue laporin orang tua sendiri. Iya sih, bener juga. Berarti mau nggak mau lo harus kasih tahu mereka tentang nilai lo ini. Atau gue sogok bu guru aja ya biar peringkat gue diganti. Ya jangan dong, bisa-bisa nanti kalau ketahuan sama semua orang lo bakal dikeluarin dari sekolah. Dan lebih parahnya lagi, kalau lo pindah sekolah lo nggak bakal diterima di sekolah manapun. Oh, ternyata ini orang yang pelukan sama cowok ganteng itu. Lo ngomongin apa sih? Gue sama sekali nggak ngerti. Mending lo lihat aja video ini. Sejak kapan gue pelukan sama cowok ini? Perasaan nggak pernah deh. Nggak usah pura-pura deh lo, mending lo kasih tahu siapa cowok ini. Karena cowok ini mirip banget sama saudara gue. Nggak mungkin lah gue pelukan sama kakak lo. Kalau gitu lo peringkat berapa? Gue sih belum dapat peringkat. Ya elah, itu mah pasti karena video pelukan lo ini kesebar. Makanya peringkatnya ditahan. Ih, masa sih kayak gitu? Gue nggak terima, gue harus protes. Mau protes gimana pun juga lo nggak punya prestasi, jadi lo nggak bisa ngeyel. Punyalah, gue kan multi talent, gue bisa dance, nyanyi, baca puisi, banyak deh. Ih, masa gue kalah sih? Maaf Vel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Tiara, emangnya lo bener pelukan sama saudaranya Tiara? Enggak lah, sebenarnya gue tuh cuma mau manas-manasin Tiara doang. Itu video kan dari AI Marvels, lo tinggal masukin aja fotonya, terus dia bakal proses dan bakal jadi deh videonya. Widih, canggih banget ya zaman sekarang. Kok gue nggak tahu? Gue harus download aplikasi AI Marvel sekarang juga. Lo kan peringkat 35, ya wajar aja sih kalau nggak tahu. Soalnya kan peringkat terakhir itu pengetahuannya minim. Lo ngejek gue ya? Untung aja lo bestie gue, kalau nggak udah gue geprek. Ih, serem, kabur. Bu, mungkin peringkat saya lupa di input, makanya sampai sekarang belum muncul ya? Loh, kalau nggak muncul itu artinya kamu nggak masuk ke dalam daftar siswa. Artinya kamu bukan murid dari sekolah ini. Mana bisa gitu, Bu? Kalau kayak gitu kan artinya saya nggak sekolah dong. Ya, berarti kamu harus cari sekolah lain. Sekolah ini nggak menerima kamu. Tapi, Bu, sekolah ini kan sekolah satu-satunya yang ada di kota ini. Jadi gimana? Nggak ada sekolah lain lagi. Ya udah, kalau gitu kamu kira-kira aja peringkat kamu dengan cara ngelihat nilai sebelumnya yang pernah kamu dapat. Nilai? Sejauh ini kan saya selalu dapat nilai 100 di sekolah ini, Bu. Dan Ibu juga tahu hal itu kan? Berarti peringkat kamu itu tinggi, Vel. Cuman mungkin telat aja munculnya. Wah, Bu Guru udah ngomong gini, berarti gue punya harapan lebih besar kan? Udah fix banget kan kalau gue itu peringkat 1, buktinya aja nilai gue selalu di atas rata-rata, bahkan 100, gak pernah di bawah itu. Kalau gitu udah pasti kan? Oke anak-anak, sekarang waktunya kita absen peringkat. Peringkat 1, saya peringkat 1, Bu. Oke, Dela ya, saya catat. Kalau dia peringkat 1, berarti gue peringkat... Hari ini ujian anomali atau ujian cinta? Kayaknya mending ujian anomali aja deh, soalnya gue gak suka cinta-cintaan. Nah, mulai hari ini adek naik ke kelas kamu loh. Loh, Ma gimana sih? Adek itu kan masih SD. Iya, dia pantas kan buat naik ke kelas kamu, soalnya dia tuh makin pinter. Tapi khusus hari ini aja ya. Hah? Itu artinya ujian anomali hari ini bertarung sama adek aku sendiri dong, Ma. Kamu jangan remehin adek kamu ya. Kamu tahu sendiri kan kalau dia tuh sering belajar sampai tengah malam. Aku gak tahu kalau adek seambis itu, mah. Udah, pokoknya di ujian anomali kali ini kamu tuh ngalah aja ya, biarin adek jadi juara. Kenapa gitu? Aku kan juga anak mama, jadi aku pantas dong buat didukung. Gak ada alasan, udah cepet ikut ujiannya. Masih belum muncul, Ma. Mungkin aku harus ke sekolah dulu, soalnya ini kan ujian. Bye, Ma. Peserta ujian hari ini adalah Feli, Keisha, Tiara, dan juga Hani. Enggak, Bu, saya kan ngundurin diri. Oke, nama Keisha dicoret. Ujian dimulai dari sekarang. Oke, ini kan jawabannya berberestepatipum. Berberestepatipum. Baik, kalian semua lolos ya. Loh, Bu, kok udah simpulin semuanya lolos? Sedangkan adik saya aja nggak ada loh. Hah,
Itu urusan saya ya, bukan urusan kamu. Kok aneh sih? Vel, ayo kita ngomong empat mata aja di luar. Oke, gue yakin lo tahu sesuatu kan? Pokoknya lo harus jadi juara kali ini. Anggap aja lo wakilin gue ya. Terus lo gimana, Kay? Kalau lo nggak ikut dalam ujian, itu artinya ya gue dikeluarin dari sekolah ini. Sebenarnya gue udah tahu sisi gelap dalam ujian kali ini, makanya gue ngundurin diri. Wah, Kay, namanya lo bukan bestie dong kalau lo nggak ngasih tahu gue. Gue nggak bisa ngasih tahu lo karena ini bersangkut paut sama adik lo. Iya, apaan sih? Emang apa bedanya? Dasar lo pilih kasih, Kay. Hah? Ini Strawberry Nabarina. Gue yakin lo profil, makanya gue percaya banget sama lo buat wakilin gue. Lah, bukannya kita cuma dapat nilai, ternyata ada imbalannya. Emang apa? Astaga, gue keceplosan. Maaf, Vel, gue gak bisa kasih tahu lo, soalnya itu rahasia sekolah ini. Kok aneh ya? Lo udah nomor berapa, Vel? Gue udah nomor 8 loh. Buset, gue belum sampai ke sana kok lo cepet banget sih. Hah? Ini, loh, kok berubah? Loh, kok berubah lagi? Ini aneh banget. Kan barusan Bu Guru ngubah aturan ujiannya. Siapa yang duluan itulah yang dapat. Ya ampun, gue masih ketinggalan jauh dong. Soalnya gue baru nomor 2. Itu artinya lo bakal metong. Astaga, maksudnya kalau gue gagal dalam ujian ini, gue bakal metong. Iya. Astaga, kalau gitu pantas aja Keisha mundurin diri. Kalau gitu gue harus cepet. Ini bombardilo, krokodilo. Kalau gue, katanya harus cepet-cepetan. Tapi kenapa lo nggak gesit? Ma, Ade mana ya? Dari tadi tuh aku nggak ada lihat dia. Padahal dia ikut dalam ujian anomali ini. Ada, Ade kamu tuh ada. Tapi kamu nggak usah ganggu dia ya. Soalnya dia lagi fokus dalam ujiannya. Oh, ini Udin Din Din Dun. Ternyata kamu fokus dan serius juga ya. Tapi kamu tuh nggak boleh telat juga ya dalam jawab pertanyaannya. Iya, Ma. Aku bakal buat Mama nyesal. Kalau sebenarnya aku juga bisa dibanggain. Gak cuman Ade. Oke, kalau gitu Mama pergi. Vel, gawat, Vel. Apaan sih, Del, main nyelonong masuk aja. Gue juga ikut dalam ujian anomali kali ini, tapi ternyata aturannya itu sangat membagongkannya. Itu adalah Dela. Ya, angker dari rumah gue. Oke, anak-anak, udah saatnya mengumumkan hasil ujian kalian ya. Loh, bukannya harus tebak 10 ya, Bu? Saya baru tebak sedikit, Bu, nggak sampai 10. Apapun yang terjadi harus diumumkan hari ini juga. Udah deh, Vel, pokoknya lu bakal kalah. Terus kalau udah pengumuman, adik saya mana, Bu? Oh, ini kan ekspresona Signora. Tapi gue masih kurang nih, belum sampai 10. Kita lihat aja ya, yang jadi juara adalah lu. Wah, warna rumah. Ini artinya kita bakal pindah rumah ya. Bener Kak, kita bakal pindah rumah dan aku yakin kita pasti dapat yang bagus kalau aku dapat warna biru. Emang apa aja sih arti dari warna-warnanya deh? Kakak nggak ngerti deh. Biru artinya aman dan merah artinya bahaya, bisa dibobol sama maling. Kan kita saudara dan sekarang tinggal di rumah yang sama juga. Pasti rumah yang baru nggak akan jauh kan? Harusnya kakak dapat biru juga. Pasti punya kakak belum muncul kan? Aku udah tahu Kak, soalnya aku udah dibilangin sama Mama. Hah? Mama ada bilang apa ke kamu? Nggak apa-apa kok, Mama cuma bilang kalau warna kakak itu beda daripada yang lain. Itu artinya kakak bakal dapat rumah yang merah. Aduh, takut banget loh. Anak-anak, selamat ya atas warna rumah yang udah kalian dapat. Sebentar lagi kalian akan pindah ke rumah itu. Tapi Bu, dan Ibu juga punya data tentang warna rumah kalian. Jadi tanpa kalian tahu, Ibu juga udah tahu sendiri. Ibu nggak akan mau ngajar orang yang dapat warna rumahnya merah. Itu kan serem banget, soalnya bahaya, bisa dimaling juga. Kalau gitu, Ibu kasih tahu saya warna rumah saya apa, Bu? Sebentar ya, saya belum lihat semua. Apaan Bu? Warna rumah kamu belum muncul kan? Udah deh, mending kamu tunggu aja, nggak usah lihat data saya di sini. Loh, kok belum muncul ya? Kamu tahu sesuatu nggak, Kay? Soalnya warna rumah gue masih loading. Yang gue tahu sih warna biru emang muncul duluan. Jangan-jangan lo dapat warna merah ya, Vel? Oh, jadi sekarang cuma biru yang muncul. Kalau gue dapat merah, bisa-bisa rumah gue dimaling. Ya udah, lo terima nasib aja. Pokoknya biar rumahnya itu nggak bahaya, gue bakal sewa satpam, gue bakal sewa bodyguard, terus apalagi ya? Semua hal itu nggak guna, karena yang namanya bahaya ya tetap bahaya, udah takdir. Ih, kenapa sih lo nggak pernah dukung gue? Gue selalu dukung lo, cuman yang wajar aja lah. Ya udah nggak usah debat sama hal ini. Toh warna rumahnya masih belum muncul, bisa aja kan gue dapat warna biru. Warna rumah gue merah. Waduh, punya gue harusnya warna merah juga nih. Waduh, kalau punya gue, sama sekali nggak muncul. Itu artinya lo emang nggak dapat rumah, Vel. Kasian deh lo kalau nggak punya warna rumah, artinya lo nggak akan punya rumah baru. Kalian jangan remehin gue ya. Gue yakin kalau sebenarnya gue tuh dapat warna biru. Kalau biru kan harga jual rumahnya pasti tinggi dan gue jadi kaya raya kalau gue jual. Ti udah biarin Ti. Harapan dia pasti pupus. Soalnya kan udah nggak ada harapan buat dapat warna biru. Paling dapat warna merah kayak kita. Dapat warna biru, dapat warna biru, dapat warna biru. Sekarang dia mancing sistem dengan cara ucapan, mustahil dengan cara itu. Bener-bener sia-sia. Gimana cara gue bilang ke Mama kalau gue sama sekali nggak dapat warna rumah? Gue pasti ngecewain Mama. Hah?
Ungu, anakku dari tadi mama tuh cariin kamu. Kamu kemana aja sih? Mah, aku udah dapat warna rumah nih. Tapi anehnya warna ungu. Setahu aku kan daftarnya cuma warna biru sama merah. Iya, kamu tuh emang dapatnya beda daripada yang lain. Nih kuncinya, mama kasih buat kamu. Wah, sekarang aku beneran punya rumah baru. Yaitu warna ungu, kesukaan aku lagi. Tapi ingat, sebelum masuk kamu harus ketok dulu sebanyak 3 kali. Oh, oke. Apa karena warna rumah gue ungu jadi harus ada peraturan ngetok kayak gitu? Ya udahlah, ikutin aja. Bejir, tanahnya luas banget dan cuma rumah gue yang ada di sini warna ungu. Mencolok banget sih. Kalau gitu gue harus cepat buka pintunya. 3, 2, 1, buka. Gue lupa ketok sebanyak 3 kali. Siapa tutup pintunya? Kamu siapa? Bakal makin kaya kalau gue iri atau senang? Iri aja deh. Kamu tenang aja nak. Siapapun yang bikin kamu iri bakal mama pitas. Jangan gitu mas. Soalnya aku bakal dapetin uang dengan cara bikin orang iri. Hah? Ya udah nih, kamu lihat deh. Mama punya cincin baru. Ya lumayan iri sih. Loh, kok nambahnya cuma 100.000? Artinya mama nggak perlu kasih kamu uang jajan lagi kan? Cuman bikin kamu iri aja udah dapetin duit. Tapi jangan sering-sering juga kali mah. Karena kan itu nggak bagus buat kesehatan aku. Udah, kamu keluar aja sana. Di dunia luar kamu pasti bakal lebih iri sama orang lain. Nggak apa-apa, iri sama dengan banyak uang. Keisha, lo kenapa bengong gitu? Lihat itu deh. Romantis banget ya, mereka berdua cakep banget di drama itu. Wow. Keisha itu sengaja kan bikin gue iri, dia kan tahu gue nggak punya pasangan. Oh, ternyata saldo yang bertambah itu tergantung seberapa iri kita. Lagi seru nonton dramanya, dikit lagi mereka... udah. Emang itu cerita apaan sih? Drama Feud the Aichi. Jadi ceritanya si cowok itu rela ngasih semuanya demi bayar utang cinta 3 kehidupan. Gue aja sampai gak mau berhenti nontonnya karena dia bakal happy ending. Dan pemerannya itu Pailo loh, cakep banget. Gue iri deh lo punya waktu buat nonton sedangkan gue harus belajar terus. Makanya jadi anak tuh jangan ambis. Sekali-sekali harus refreshing. Mending nonton Feud. Feli, kamu harus bayar uang sekolahmu karena udah nunggak 100 juta loh. Hah? Kok banyak banget bu? Sekolah ini kan 100 juta per bulan, bagi saya itu sedikit sih. Tapi, ya udah bu, saya bayar sekarang. Udah saya transfer ya. Hah? Bukannya kamu nggak punya uang? Mulai sekarang saya bisa ngasilin duit sendiri bu, gampang dengan cara iri aja. Kalau gitu, saya bawa kamu ke suatu tempat deh. Saya bakal buat kamu iri banget. Ngapain saya ikut ibu? Emang apa keuntungannya bagi saya? Seperti apa kata kamu tadi, saya bakal bantu kamu buat menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat kamu lebih iri. Kalau nggak jelas gini, saya nggak mau deh bu. Pokoknya kamu bakal dapat uang yang tak terduga. Yakin mau sia-siain kesempatan emas? Gue ikut pun nggak ada salahnya kan? Coba aja deh. Ya udah deh, saya ikut bu. Mulai sekarang kalian semua harus panggil gue sebagai orang terkaya. Kenapa tiba-tiba gitu, Kay? Kekayaan gue udah 1 miliar. Lo nggak punya kan? Lo kok jadi sombong banget sih? Pokoknya mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, biarin aja lo diasingkan. Ih, lo jahat banget Kay, lihat aja nanti gue bakal balas dendam sama lo. Vel, selanjutnya gue bakal rebut perhatian semua orang dari lo. Nggak nambah karena gue kesel banget sama nih orang, bukan iri. Lihat aja ya, nanti pas gue udah dibantu sama Bu Guru lo bakal nyesel seumur hidup lo. Gue ingetin lo ya, Bu Guru tuh nggak pernah baik sama lo, dia tuh selalu jahatin lo. Jangan sok peduli, lo aja mutus tali persahabatan kita. Aduh, Bu Guru kemana sih? Gue tiba-tiba kehilangan jejaknya nih. Kasian deh nggak punya HP jadi nggak bisa lihat happy endingnya drama Feud the Aichi. Wow. Iya nggak apa-apa deh lo buat gue iri terus, dan asal lo tahu gue tuh nggak peduli sama omong kosong lo. Aduh, Bu Guru mana sih? Lo mau kemana? Bu Guru mau bawa gue ke suatu tempat dan bakal bikin gue iri, tapi nggak mungkin kan gue ngomong itu ke Tiara. Jangan ikut Bu Guru, dia bakal bawa lo ke tempat yang berbahaya. Tiara, siapa sih yang bakal percaya sama lo? Lo kan selalu jahatin orang-orang. Tapi kali ini gue serius, kalau lo ikut, lo tuh bakal nyesel. Bu Guru itu bakal bantu gue buat dapetin banyak duit dengan cara bikin gue iri. Udah deh, pokoknya kalau lo nggak ngerti, lo diem aja. Nah, itu Bu Guru. Jangan-jangan bener lagi kalau Bu Guru mau jebak Feli. Ya ampun, gue harus ikutin dia. Aduh Bu, cepet amat, saya capek ngejarnya. Kita udah sampai, kamu buka aja ruangan ini. Hah, ruangan apa nih? Kecil banget Bu, dan kayaknya cuma muat saya di dalam. Apapun yang ada di dalamnya bakal bikin kamu iri maksimal. Artinya saya bakal jadi orang kaya nomor 1 di kota ini dan bakal ngalahin Keisha. Ih, cepet buka sebelum terlambat. Oke. 3, 2, 1. Hah?